Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa-siswi hebat yang soleh serta solehah di pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti untuk kelas 7 SMP semester ke-1 bab 2 pertemuan yang pertama, yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah, yang disampaikan oleh Ramdhani Saputra MMPD. Anak-anakku sekalian yang hebat-hebat, yang Bapak banggakan, sebagai bukti bahwa kalian sudah menyimak materi daring atau dalam jaringan pendidikan agama dan budi pekerti untuk kelas 7 pada bagian kedua atau bab 2 untuk season pertemuan pertama ini. Jangan lupa tolong lakukan subscribe, kemudian bunyikan lonceng notifikasinya. Jangan lupa lakukan subscribe ya. Untuk menyimak materi lebih lanjut, mari kalian akan Bapak bimbing dengan peta konsep pembelajaran pada bab 2 ini sebagai berikut. Yang pertama adalah materi atau pokok bahasan dari bab 2, hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Kemudian kita lanjutkan dengan sub pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah berperilaku jujur sebagai implementasi dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Kemudian berperilaku amanah sebagai implementasi dari Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27. Dan yang ketiga, berperilaku istiqomah sebagai implementasi Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Jadi pada peta konsep pembelajaran ini kelak kalian akan menerima 3 kali pertemuan pada bab 2. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita menyimak materi lebih lanjut, seperti biasa, mari kita berliterasi sejenak. Anak-anakku sekalian yang hebat-hebat dan yang soleh serta solehah, ada 3 perilaku manusia yang seringkali dilakukan dalam hidupnya, antara lain berperilaku jujur, berperilaku amanah, serta berperilaku istiqomah. Dan biasanya kejujuran, amanah, dan istiqomah hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan golongan manusia yang kedua adalah orang-orang yang tidak jujur, yang tidak amanah, dan yang tidak istiqomah dalam hidupnya. Kelompok manusia seperti ini adalah orang-orang yang tidak memiliki iman dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah yang memiliki perilaku jujur, amanah dan istiqomah dalam hidup dan kehidupannya. Kenapa? Karena kejujuran, amanah dan istiqomah
akan membuat hidup dan kehidupan ini menjadi tenang, aman, dan tentram. Marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang demikian. Fastabiqul khair. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mari berperilaku jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan atau lisanun dan perbuatan atau arkanun yang sebenarnya. Kejujuran sangat berkaitan dengan hati nurani, karena kata hati adalah sesuatu yang murni dan suci atau tidak pernah berdusta. Oleh karena itu, biasanya orang yang tidak jujur atau berbohong dalam hidupnya akan bertentangan dengan suara hati nuraninya. Kenapa kita harus berperilaku jujur? Jawabnya adalah karena kita sebagai makhluk yang berbudaya dan makhluk sosial sangat memerlukan kehidupan yang harmonis, yang baik, yang tenang, dan yang seimbang, agar tidak ada yang dizolimi, tidak ada yang dirugikan, atau tidak ada yang dicurangi. Jadi kata kuncinya cuma satu, yaitu kejujuran. Selanjutnya, penegasan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tentang kejujuran. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang silam atau 14 abad yang silam menegaskan tentang kejujuran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Artinya, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada jalan ke surga atau jannah. Nah, anak-anak sekalian, dari bacaan kutipan hadis yang telah kita baca bersama tadi, selanjutnya mari kalian akan Bapak bimbing untuk belajar kosakata atau mufradat tentang hadis tersebut sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya, sidqa, kejujuran atau jujur itu, yahdi, membawa, ilal, kepada, birri, kebaikan, wa'inal, dan sesungguhnya, birra, kebaikan, yahdi, membawa, ilal, kepada, dan zanna atau zannati, ke surga atau jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang hebat-hebat, yang Bapak sayangi dan yang Bapak banggakan, kemudian berlanjut tentang perintah jangan mencampur adukan antara perbuatan yang baik atau yang benar atau yang hak dengan perbuatan yang batil atau yang tidak benar sebagai berikut.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran atau yang hak dengan kebatilan atau yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran itu atau yang hak sedangkan kamu mengetahuinya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Nah, anak-anak sekalian, mari kita simak tentang kosakata atau mufradat ayat yang barusan kita simak dan kita baca bersama sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala, dan janganlah, talbisu, mencampur adukan, haqqa, kebaikan atau yang hak, bil batil, dengan kebatilan atau dengan yang tidak benar, wa taktumu, dan janganlah kamu atau kalian, haqqa, sembunyikan kebenaran atau yang hak, wa antum, sedangkan kamu atau sedangkan kalian, ta'lamun, mengetahuinya. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan menyimak tentang apa sih hikmah yang didapat jika kita atau kalian berperilaku jujur. Anak-anakku sekalian, hikmah jika kita berperilaku jujur sudah pasti yang pertama akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dan yang kedua, akan memperoleh banyak teman atau sahabat di sekeliling kita. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ketentraman. Dan yang keempat, hidupnya tidak akan gelisah dan resah. Serta yang kelima, merupakan ciri atau cermin dari orang yang beriman atau bertakwa kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya setelah kalian menyimak materi yang telah kalian saksikan atau telah kalian simak dengan baik dan teliti, selanjutnya ada tugas individu untuk kalian. Jadi tugas individu untuk siswa, tolong diperhatikan tugasnya. Yang pertama, buatlah resume atau ringkasan materi di buku catatan PABP. Bapak ulangi, buatlah resume atau ringkasan materi dari video yang telah kalian saksikan tadi, dicatat di buku catatan PABP kalian. Yang kedua, buatlah video. Usahakan kalian buatkan video rekaman ketika kalian sedang membacakan kosakata atau mufradat tentang hadis dan ayat seperti yang tercantum di dalam rekaman video materi ini. Kemudian setelah itu kirimkanlah tugas ringkasan kalian yang telah dicatat di dalam buku catatan PABP dalam bentuk foto
dan diupload sesuai dengan instruksi. Bapak ulangi, kirimlah tugas ringkasan kalian yang telah dicatat di dalam buku PABP kalian dalam bentuk foto atau dipoto, dan kemudian kalian kirim atau diupload sesuai dengan instruksi yang tercantum. Setelah itu, sertakan video yang telah kalian buat ketika sedang membaca kosakata atau mufradat hadis dan ayat yang sedang kalian baca, kemudian diupload atau dikirim sesuai dengan instruksi. Bapak ulangi, kemudian kirimlah video tentang kosakata atau mufradat hadis dan ayat yang sedang kalian baca, kemudian diupload atau dikirim sesuai dengan instruksi. Jadi dalam bagian ini ada 2 tugas pengiriman. Yang pertama, kalian kirim atau kalian upload tugas rangkuman tertulis dalam bentuk foto. Dan yang kedua, kalian kirim atau kalian upload tugas dalam bentuk video sedang membaca kosakata hadis dan ayat. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang hebat-hebat, yang soleh dan soleha, selesai sudah pembelajaran dalam jaringan atau daring pada hari ini. Marilah kita berdoa setelah proses pembelajaran ini selesai sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dijaga olehnya dalam sehat iman, kemudian sehat jasad, sehat akal, dan juga segala ribuan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Nah, anak-anak sekalian yang hebat-hebat, jangan lupa silahkan kalian subscribe setelah menyelesaikan tugas hari ini. Silahkan jangan lupa kalian lakukan subscribe setelah mempelajari materi pada hari ini dan tugas hari ini. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Yang benar dan hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari diri pribadi Bapak sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.